Kuy dimanapun Anda berada. Sekarang balik lagi bersama saya Hesti Purwadinata. Kira-kira bintang tamunya hari ini siapa ya? Tapi sambil nunggu bintang tamunya datang, mendingan kita minum dulu ya. Nih juaranya cappuccino ya Torabika Cappuccino. Sekarang kan Torabika Cappuccino dengan formula dan juga kemasan baru. Nih aku kasih lihat ya kemasannya. Nih setuh ala-ala vlogger. Suka banget yang namanya Torabika Cappuccino. Nih lihat ya, kualitas cappuccinonya tuh oke banget. Terus foamnya tebal dan ada 2 kali choco granulenya dan kualitas cappuccinonya enak banget. Nih aku buktiin ya. Ini choco granulenya kita tabur di atasnya. Banyak banget kan choco granulenya, nggak bohong kan? Ih sebanyak itu. Mau panas atau dingin enak semuanya. Kali ini aku pilihnya yang dingin biar seger-seger gitu deh. Aduh enak banget. Aduh. Selain itu, Torabika Cappuccino ini bisa dinikmati sendiri, rame-rame, bareng-bareng warga, pokoknya terserah deh ya. Intinya bakalan enak banget. Yuk minum cappuccino, Torabika Cappuccino. Iya, gue kesana. Oke, bintang tamunya kayak udah datang. Langsung ya, kita syuting. Yuk. Oke Sobat Kuy, hari ini gue bakal kedatangan seorang musisi yang mengisi lagu-lagu di era tahun 90-an. Dan bisa dibilang ini tuh mbahnya rapper Indonesia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Wah, apa butuh yang syariah? Abata saja haho, daga daga susu. Betul ingin paku, kalau menau ahaya. Asik, keren dong. Alipata A, Alip Doma I. Please welcome Iwake. Tapi emang selalu gitu ya. Lu tuh bisa dibilang kayak juragannya, pelopornya rapper Indonesia. Kayaknya kalau untuk jadi rapper harus ada lu dulu gitu atau gimana? Enggak juga kok sekarang banyak banget ini banyak apa? Ya banyak pelaku hip hop yang emang keren-keren kok emang sendiri. Tapi apa? Ya emang gue beruntung aja gue pertama kali yang pecah deh bisa dibilang ya. Paling pecah telurnya. Bisa dibilang peletakan batu pertama Candi Borobudur dia yang nge-rap. Yang nebas alang-alang dulu. Dulu belum aspal tuh, masih alang-alang dulu kita tebas-tebasin ya. Apa kabar Kakak Iwa? Alhamdulillah all good. Tapi ya sebelum gue ngobrol-ngobrol sama Kakak Iwa nih, gue pernah punya cerita sama Iwake. Dulu kapan nih? Pas Majapahit apa tulang bawang? Pas mulai tulang. Waktu zaman Tonight Show masih pilot. Ingat gak? Jadi nih ya. Jadi waktu zaman Tonight Show masih pilot, kita tuh masih coba beberapa host utama. Jadi waktu itu ada Arie Untung. Ada siapa lagi tuh? Reza Radian ya. Terus Bisa Sono, Gading Martin. Ingat gak bintang tamunya tuh siapa? Dia terus. Gila, di pilot tuh semua bintang tamunya gue. Dan spesialis. gue harus acting kalau itu hal baru. Tapi gokil sih lo gokil sih. Gila loh, dari berbagai karakter dia bisa beda-beda loh. Dari Reza Radian ya, dari semua Arie Untung semuanya lo bisa beda-beda nanggepin semua orang di pilot itu. Coba kan gue cuma gini kan, yang tahu ini lawakan, maksudnya ini materi cuma Iwake doang yang tahu tuh. Jadi gue mau minta dia ketawanya beda-beda. Jadi gue harus kayak nyiapin hal baru padahal yang sama gak apa-apa. Kalau gak pas yang hal sama lu pura-pura aja gitu ya. Iya ngobrol yang gak sama, skripnya sama, gue dalam hati gue wah sama ya dari kemarin kita ya. Sampai 4 kali nih diulang acaranya. Emang kalau di media broadcast gue ngambil spesialisasi pilot. Pilot bilang tamu. Pas jalan udah gue kelar. Bintang tamu tetap. Iya. Tapi kalau karir di bidang musik bisa dibilang udah lebih dari 30 tahun. Ya, panjang loh. 30 tahun lebih lah sebenarnya.
Ya, lebih ya gitulah udah. Kalau di karir tuh udah ngerasain yang namanya asam urat gitu ya. Udah 30 tahun ke atas kan. Udah mulai dikurang-kurangin. Udah mulai dikurang-kurangin. Makanan kolesterol. Udah mulai berdamai dengan Tapi kolesterol. kalau awal mulanya kayak maksudnya tahun 90-an apa emang udah awalnya itu orang udah mulai pada nge-rap gitu akhirnya ke bawah ke influence atau emang awalnya dari mana sih Kak Iwa? Sebenarnya gue udah mulai manggung ya, udah mulai perform lah ya. Itu tahun 87. Oh, tahun 87. 87 bikin band dan udah mulai perform di pasar seni. Nah, pasar seni Ancol itu dulu ada event yang emang rutin gitu ya. Nah itu kocaknya gini, emang orang-orang belum tenang. Kita jalan dulu. Baru ntar kita ketemu kocaknya. Nggak kocak juga sebenarnya. Tapi ketika emang perform orang-orang belum tahu yang namanya hip hop, apalagi emang itu di public area ya, bukan yang segmented. Jadi ketika emang satu lagu dua lagu nih orang ngapain lah. Ini kok lagu intro mulu, nggak nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi bareng-barengnya gitu ya, melambaikan tangan. Melambaikan tangan, nyalain lighter Iya, gitu. kan? Kok nggak ada ya. Cuman akhirnya lagu kedua, lagu ketiga barulah enggak lah. Tahun 87 tuh ya. 87-an. Selain itu juga gue bikin kayak mobile diskotik gitu loh. Mobile diskotik Jadi- udah ada. Udah ada. Udah ada. Jadi waktu itu mobile diskotik tuh gue sama teman-teman bikin, ada DJ, ada orang lighting segala macam. Jadi kalau ada yang ulang tahun atau roomco, jadi emang rumah kosong yang benar-benar emang kita party. Dari dulu house udah ada party. loh. Udah ada. Dan waktu itu emang mobile diskotik gue emang yang ada rappernya emang di komunitas kita doang. Roomco, namanya Roomco. Enggak, maksudnya bukan namanya roomco. Kalau ada roomco, rumah yang kosong. Oh, rumah kosong. Lucu ya Roomco, gue baru tahu. Jadi sampai kita waktu itu sampai yang punya rumah tuh ngosongin kolam berenangnya, kita di bawah kolam berenang perform di situ, yang lain pada di atas gitu. Jadi seru loh. Sebenarnya emang hype orang buat party kayaknya emang dari dulu udah ada ya. Udah ada. Jadi masuk aja ya di masuk situ. aja, dan ya mulai di situlah mulai nge-rap. Tapi bisa dibilang di tahun 90-an itu kalau untuk rapnya Iwake udah nggak segmented lagi, maksudnya udah yang kayak udah semuanya nikmatin. Betul. Nggak segmented, bebas atau apapun, pokoknya semuanya. Tapi kalau influence-nya dari siapa? Influence gue yang jelas bukan dari orang tua gue, karena orang tua gue nggak suka rap. Kali aja gitu kayak ngomelin anaknya kayak gitu. Kamu udah belajar belum? Gue tuh dulu awal-awal yang gue tahu gue rap yang gue bisa itu dari Sugar Hill Gang. Aduh, Sugar Hill itu tuh lama di tahun 70-an akhir. Oke. Ya, I said hip hop to the hip hop, you don't stop. Rocking out baby baba to the boogie, the bang bang, the boogie to the boogie, the bee. Kayaknya gue gaya banget gitu di sekolahan, gue bisa begitu gitu kayak gue cuma ingatnya Heaven Gomet doang. Heaven Gomet, Heaven Lipo Karawaci. Berarti emang dari awal kayak gitu, maksudnya kayak gue pikir tuh kayak Kakak Iwa tuh dari lahir tuh udah emang nge-rap gitu udah. Enggak juga. Owe-nya tuh udah yang owe udah kayak gitu. Sebenarnya tiap bayi tuh emang udah ada bakat DJ. Udah scratching kan. Gue pengen tahu ada brojolan anak bayi kayak gitu nge-DJ. Tapi kalau misalnya kayak musik rap di Indonesia, kalau sekarang tuh kayaknya udah mulai bangkit lagi ya. Bisa dibilang masa kejayaan yang tahun 90-an, sekalinya muncul Iwake, Sweet Martabak, itu semuanya itu lagi hip hop semua gitu kan. Abis itu hilang benar-benar gone. Sebenarnya ketika emang dibilang gone itu, gue sempat bilang waktu itu rap itu kayak lo ngeliat setrikaan. Ketika kita lihat kayaknya adem-adem aja, ketika dipegang baru panas. Jadi emang di komunitas tuh bener-bener yang sebenarnya panas. Ada terus event atau gigs gitu di underground jalan terus. Sekarang bahkan ini kita ngomong worldwide ya. Rap itu adalah satu genre yang emang kayak hamster, beranak mulu. Jadi artinya gini, sub genrenya tuh selalu ada sub genre baru di tiap tahun, setahun sekali loh. Selalu ada, bahkan setahun bisa ada 2 sub genre yang akhirnya gue nggak apal sub genrenya apa aja. Tahun ini ya mulai ada trap apalah segala macam, mulai kesini tuh banyak banget mereka namain sub genrenya. Makanya gue bilang dibandingin genre lain, rap ini jadi emang yang paling rajin melahirkan sub genre worldwide. Di Indonesia sendiri, maksud gue nangkapnya cepet. Nangkap sub genre yang baru tuh cepet banget gitu. Kencang sih ya di Indonesia. Lo tahu, gue pernah ke
Kepulauan K itu 46 menit dari Ambon. Iya. Dan itu emang penerbangan ke sana cuman sekali dalam sehari. Pas gue nyampe di sana, itu tiba-tiba gue di prank mau ke tempat parkir, ada mobil van, kebuka, mereka turunin sound system dan mereka nge-rap. Komunitasnya udah ada di tempat kayak gitu loh. Keren banget. Jadi bukan di kota-kota besar aja, maksudnya udah sampai ke pelosok, terutama Udah ke Indonesia tempat-tempat Timur ya. tertentu. Itu buat gue, wow. Jadi menurut Gokil. lo kalau sekarang emang musik rap di Indonesia udah perkembangannya ya jauh lebih pesat karena juga kan untuk sosial media, udah gitu ada facility lain yang emang supportnya juga Betul, kan. teknologi ngebantu banget soalnya. Tapi kalau misalnya sekarang kegiatan Kakak Iwa tuh apa sih lebih kebanyaknya? Gunting kuku, musik masih ya, masih tetap ya. Ada nggak sih sesuatu yang di luar dari musik gitu yang ternyata orang lain mungkin nggak tahu? Sebenarnya gue kayak ada nge-host juga di salah satu TV OTT gitu ya. Ada bikin di situ, ada bikin dua program di situ. Terus juga emang akhirnya ya lagi bikin YouTube juga gitu kan. Akhirnya nyerah juga, the game has changed. Jadi kita emang gue rasa emang lo yang terlalu ngangkat dagu pun akhirnya akan kelibas sendiri. Apakah akhirnya mencoba menelurkan juga musisi-musisi di bidang rap untuk cari juga kayak penerus gitu? Kayak scouting selalu. Dan gue emang mungkin gue nggak tahu ini emang ketololan gue atau apa. Ketika emang scouting emang orang udah jadi, ya udah gue jalan, biar jalan sendiri. Gue nggak pernah mau ngekap atau segala macam gitu loh. Yang penting buat gue ini gini loh. Gue sebagai pelaku, gue juga penikmat. Makin banyak orang yang suka menikmati ini, buat gue itu jadi hiburan juga buat hidup gue. Sekarang banyak banget sih. Banyak banget. Yang rapper-rapper yang ternama bahkan go internasional, Rich Brian. Wah, ya. Gila sih. Itu keren banget. Buat gue sih dari awal nongol ketika orang udah karena gini, rap tuh awalnya adalah gangster dan lain sebagainya. Kayak dark banget gitu. Dan ketika Rich Brian nongol dengan baju pink dan tas pink yang di komplek, buat gue that's hip hop. Gila. Buat gue that's hip hop karena dia nggak fake. Ya udah gue anak komplek. Itu ya gue nunjukin diri gue, attitude gue di sini gitu loh. Kayak emang ketika Will Smith waktu masih namanya Fresh Prince, dia bikin serial Fresh Prince of Bel-Air. Ya dia seperti itu, dia anak rumah. Dia bukan anak jalan gitu loh. Maksud gue gak harus segala sesuatunya hip hop tuh dengan bulu-bulu dan emas-emas ya. Iya. Gak harus bling-bling. Identik gitu kan. Karena kalau bling-bling akhirnya kita punya kuda lumping. Aduh. Yang emang bling dong. Bling itu. Ya maksud gue ya banyak cara. Iya kan sekarang emang orang akan banyak yang similar gitu, yang sama gitu kan. Untuk kayak di dunia hip hop, untuk tampil yang sama persis kayak di luar mungkin ya bisa dibilang lo arahnya kemana gitu kan. Dan dengan dandanan cewek seksi, bling-bling apa. As a fashion gak apa-apa. Gitu. Buat gue itu emang yang namanya esensi harus dibarengin sama sensasi. Bener. Buat gue percuma lo ngeluarin esensi tanpa sensasi, siapa yang mau denger? Iya kan? Bener gak? Apalagi zaman sekarang. Wah gue mau ada knowledge nih, apa yang gue sampein ke orang. Gue punya genre yang orang harus tahu. Tapi gak ada sensasinya. Siapa yang denger? Gak gampang nyampe gitu kan. Message lo gak nyampe akhirnya. Buat gue yang namanya lo punya esensi, mesti ada sensasinya buat ngedeliver esensi. Tapi kalau rapper Indonesia favorit lo siapa yang sekarang? Gue sekarang kalau buat yang emang udah kelihatan, gue suka emang dari awal nongol sampai sekarang tuh gue suka Tuan 13. Banyak sih sebenarnya. Banyak juga ada. Di cewek juga ada Ramen Girl. Ada Ramen Girl. Ramen Girl juga udah gabung sama sama Snoop ya, sama recording company-nya Snoop. Ada juga gue kemarin baru nemuin ada rapper Indonesia tapi tinggal di Kanada. Sempat koresponden dan buat gue he's cool gitu. Tetap attitude Indonesianya keluar walaupun dia nge-rap deliver dengan bahasa Inggris. Siapa? Namanya Ace. Namanya Ace. Aceh lah gue manggilnya. Aceh. Pakai hardware enggak? Dia software kebetulan. Karena kita koresponden lewat sosial media, jadi software bukan. Jadi software bukan hardware. Coba cari tahu ya soal Ace. Soalnya emang bener banyak banget kalau sekarang dengan teknologi sosial media orang kayak
Bisa ngapain aja sih ya? Bisa ngapain aja, bisa ngapain aja. Ya kayak pisau aja. Lo pisau bisa buat bunuh orang, tapi bisa juga buat motong bawang. Ya pilihannya ke kita kan. Kita pakai ini pisau buat bunuh orang, ya teknologi pun begitu. Bisa juga buat berguna buat kita, itu aja pilihannya. Tapi sebenarnya kalau ngeliat kayak ngebeda lirik-lirik rap itu sebenarnya apa sih yang ngebedain kalau sebenarnya kalau didengerin lagi bisa juga tuh lirik-lirik rap itu dibikin pop juga sama aja sih atau ada diferensinya? Kayak pertama kali gue passion gue ketika emang gue ngeluarin album pertama ya, dan beberapa album gue di awal, gue mikirnya gini, kalau gue tetap kekeh dengan gaya boom bap gue, ya yang notabene pada waktu itu ya, pada waktu itu orang gak ada yang denger. Karena gue di sini bukan masalah populer segala macam, gue cuma pengen gimana caranya orang suka. Makanya gue masukin aroma pop di lagu gue, dan juga gue secara format rap itu kan ngelup kan, musiknya dik terus gitu kan. Gue tuh ada intro, ada bagian song, ada bagian bridge, bahkan ada interlude gitu loh di beberapa lagu gue. Itu buat gue cuma gini loh, boleh lah kita ada satu budaya dari luar yang masuk ke sini, ya. Tapi gue mengandaikan gini, gue bawa bibit jeruk California, buat gue tanam di sini. Ketika gue tanam di sini nih, Ti, ya namanya masuk ke tanah kita, dia mesti bergabung sama elemen-elemen di tanah, di kelokalannya gitu loh. Gak mungkin kita menanam itu bisa everlast kalau emang yang sifatnya higienis gak bergaul dengan tanah sini gitu loh. Gue mempelajari juga gimana jazz bisa berevolusi di Indonesia, rock, dangdut, bahkan gue mempelajari gimana. Jadi gak sekadar cuman yang ranah lo aja gitu ya Kak. Oh iya, mesti jadi tong sampah musik. Semuanya. Masuk ke rap tuh mesti jadi tong sampah musik. Rap itu eklektik kan. Awalnya orang dari beat Afrika yang digabungin sama perkusi Latin dan lain sebagainya, itu udah nunjukin open mindnya para pelaku hip hop, para founder ya. Nah makanya gue nggak pernah takut ketika emang gue gabungin sama pop, keroncong, binder, dangdut juga binder gitu loh. Buat gue emang itulah seneng enaknya buat ngejalanin. Jadi bisa di sini gitu loh. Sebenarnya gak ada pembedanya, musik is music gitu. Music is music pada akhirnya. Pada akhirnya cuman mungkin kayak cara pembawaannya bisa dibilang kan yang bikin beda. Liriknya bisa jadi sama dengan lirik-lirik bisa sama. Gue sering dikritik loh. Orang kebanyakan di hip hop tuh, wah lo biasa kalau di hip hop kan gitu, frankly speaking. Kenapa di lirik lo metafor? Ya ini attitude gue, gitu loh. Lo ngapain pakai attitude orang lain di karya lo? Sayang banget gitu. Jadi itu ada ciri khasnya sendiri kan. Ya mesti masing-masing gitu. Sendiri bener juga. Orang kan kalau mikirnya ya itu pemikiran awal. Yaudah kalau rap lo harus dark, lo harus tajam, harus frontal segala macam. Itu sah. Tapi yang lain juga sah kalau emang pendekatan yang lain gitu loh. Secinta apa sama musik rap di rumah? Secinta apa buat gue sih tetap gue cinta ya. Gue juga gak mau kelebayan cinta. Buat gue there is something bigger than hip hop sih. Life itself. Ya buat gue segala sesuatu nggak ada yang boleh ngalahin enjoymentnya life gitu loh. Kadang-kadang ketika kita masuk ke satu bidang ya apapun itu, tapi kita saking ego kita terlalu besar di bidang itu, akhirnya kita melupakan kalau life is bigger than what we do gitu loh. Buat gue akhirnya ya udahlah, ujung-ujungnya paling gede live kok. Di live ada apa? Ada anak gue, ada keluarga gue. Bener-bener. Ya itu buat gue bisa jadi energi lagi buat berkarya. Anak gitu loh. Dilibatin gak sih? Maksudnya untuk bergelut di musik atau mungkin dikenalkan mungkin dia ya. Oh dikenalkan ya pasti ya. Kalau dilibatin secara langsung gue rasa ke karya gue yang enggak secara langsung ya, bahkan tukang parkir, emping, gado-gado, es krim pun gue libatkan dalam pembuatan karya gue gitu. Emping dan gado-gado. Ya apapun itu pasti bisa jadi inspirasi gue gitu, bisa ngasih energi ke gue ketika gue nulis lirik yang gue pikir itu adalah keterlibatan mereka. Gue selalu di album-album gue di say thanks-nya selalu terima kasih teh manis, terima kasih emping, terima kasih tukang koran gitu loh. Maksudnya ya kadang-kadang kita makan siang aja nih ya, kita makan nih Pak. Ya udah kita makan. Kalau kita mau ngomong terima kasihnya, mulai dari nelayan yang nangkep ikan, panjang prosesnya. Panjang loh. Ya gue pernah ada satu momen di mana emang akhirnya gue jadi lama makan jadi keburu dingin, tapi gue say thanks buat mereka gitu loh. Jadi kayak misalnya kita lagi ngelihat ikan di meja makan, kita langsung
Takkan ada ikan di meja makan. Tanpa ada Kalau tak ada nelayan. Nelayan. Tahu nggak lagu itu? Nah, ada tiga loh. Lagu nelayan, lagu guru, Iya. atau lagu apa lagi tuh Boy ya? Tapi Satu lagu dulu itu kalau mau makan ikan. satu lagu itu, tapi emang gini loh buat gue apa? Kadang-kadang memikirkan satu waktu dalam hidup lu aja, memikirkan satu proses itu buat gue perlu sih. Buat gue perlu supaya kita tahu arti pentingnya proses. Keren banget nih orang. Bukan hasil akhirnya doang ya kan. Ya, kadang-kadang orang yang ngegolinnya yang dapat highlight, yang umpannya Nggak mulai dari dipikirin. awal nggak dipikirin gimana dia di rumahnya. Di rumahnya mungkin ada yang support dia biar dia akhirnya bermain baik, main bola pada waktu itu. Akhirnya ada di depan meja. Sampai akhirnya depan meja. Ya buat gue sih Jadi emang bukan bisa dibilang dilibatkan, akan selalu ada Akan gitu, selalu yang ada. terdekat di musik dan lain sebagainya. Tapi emang gak ini apa bakat-bakat kayak anak lu nge-rap gitu-gitu. Ada. gue tuh nggak pernah ngajarin anak-anak gue nge-rap. Gue kaget ketika anak gue yang pertama itu lagi ada assembly di sekolahnya. Tahu-tahu gurunya nelfon gue, Pak Iwa, ini anaknya mau bawain 2 lagu, disuruh milih dua-duanya. Dan tuh gue kocak. Dia lagu apa aja? Nombok dong. Gue pikir gue nggak pernah dengerin dia, nggak pernah ini kok dia yakin dia yang minta, iya dia yang minta. Oh, oke. Satunya lagi lagu apa? Lagu Kompor Meleduk ya Benyamin. Itu gue ngefans sama Benyamin. Gue kaget anak gue kok milih lagu itu. Gitu ya kan lu ada di sekitarnya selalu. Nah ya, itu dia, gue nggak pernah. yang akan Gue tiap di ditiru. mobil sama dia, di kamar sama dia segala macam. Gue nggak pernah dengerin itu. Tiba-tiba dia milih lagu buat assembly itu, lagu-lagu itu gitu loh. Ya loh. Apalagi ya oke lah Nombok dong mungkin. Tapi Benyamin dia Benyamin Kompor dia. Meleduk yang, hah? Kamu dari mana nak? Ya aku tahu aja dia jadi kalau emang lagi driver gue anter, dia rupanya suka kotak-kotik di laci tuh apa aja dan Dengerin. kebetulan yang dia suka itu sama apa yang gue suka. Nah itu buat gue apa? Itu udah it's in the blood. Udah ada di darahnya. Bukan di darah, di DNA. Ini udah nggak bisa itu. Emang nggak tahu, nggak dicekokin, nggak disuruh, nggak diapa-apain, tapi emang udah mendengarkan, Iya. melihat situasi. Namanya juga anak kecil ya. Anak gue yang paling kecilnya sekarang dia 4 tahun ini lagi dengerin Blackpink nih ceritanya. Itu yang dia hafal. Maksudnya oke lah dengan bahasanya dia ya bahasa anak kecil. Yang dia nggak pernah ngikutin melodi nyanyian. Dia yang ikutin adalah part rapnya. Oh. Setiap lagu. Dia bener-bener di tiap lagu itu dia di tiap part rapnya tuh dia exciting banget yang. Di ini anak di. Nah kan, udah nih, udah Gila bibitnya. ya. Ayo. Kan gue ngerasa bersalah gue. Gak usah merasa bersalah. Kita eksploitasi aja. Kita Itu mulai gitu bibit ya. dari Gak sekarang. kepikiran gitu. Hajar aja kayaknya. Mumpung lagi ada bibitnya udah kelihatan. Ayo kita mulai sekarang. Mumpung belum ke distract sama yang lain ya. Ya udah, ini ada pertanyaan. Handphone. Coba. Nah. Ya kan, cinta sayang, manis ya. Sini. Inframe Ayo, dong. Ayo, Novika Mulia. Oke, coba gue cek ya pertanyaannya. Yang itu tadi jangan dipotong ya. Jangan potong tuh udah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, jawab secara cepat. Lebih nyaman nyanyi rap bahasa Inggris atau Indonesia? Yang jelas bukan bahasa semapur. Susah. Iya kan tangan gue gerak-gerak. Terusan di Mose. Bahasa Inggris bahasa Indonesia. Sama-sama enak sih. Gue bingung gue jawabnya. Bahasa Indonesia udah jelas bahasa enak, tapi bahasa Inggris juga. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda gue itu pertama-tama gue bahasa Sunda, bahasa Jawa, Ambon. Pertama kali gue nge-rap itu. Wih, malah bahasa daerah ya? Iya, gue pertama kali sebelum recording di Indonesia, gue waktu itu rekaman di Jepang, itu benar-benar pakai bukan bahasa Indonesia, gue nggak pede pakai bahasa Indonesia. Jadi gue bikin bahasa Inggris, gue mix sama bahasa Ambon, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, kos gitu geningan. Bisa biasa. Ayah lalaki hidung, kandel kacamata na, bebel jeng boloh hatu ayah bandingan anak, eta budak kerna harta ayah puas na sagalana di lebok, sarang piring-piring na.
Suek, mana nggak suek. Jadi gak bisa milih ya, semua bahasa aja deh ya. Semua bahasa. Bahasa ibu. Bahasa ya. Kalau udah bahasa ibu gue Sicilia soalnya. Karena Iwake ya udah. Nggak bisa lagi bantah ya. Aku akan berhenti menjadi penyanyi rapper kalau ayo. Kalau apa ya? Kalau napas dari ujung hidung. Berarti emang gak akan berhenti ya. Ya gue nggak tahu kapan, pokoknya gue nggak tahu. Entah emang napas di ujung hidung gue pas di panggung, atau pas lagi di rumah tempat tidur, atau di jalan. Pokoknya mungkin pas di situ. Pengen kolaborasi sama rapper milenial siapa? Ya mungkin Rich Brian. Ya Tuan 13 sendiri. Tuan 13 kita sering manggung bareng tapi belum ada kolaborasi Belum satu pernah lagu. kolaborasi bareng ya? Berapa kali kita wacanai banyak cuman belum kesempatan buat ini gitu loh. Banyak ya. Pandemi apa Iya, ya Amalis juga apa udah beberapa kali ada wacana juga sama Ace ini yang dari Kanada. Pokoknya banyak sih sebenarnya. Banyak atuh dia coba. Atuh hiji Gue pecun banget soalnya gue sama siapa aja gue mau gue. Mauan ya. Gak ada ogahnya bukan mauan. Oke, jika dulu bukan penyanyi rap, maka aku akan jadi seorang Detektif. masa. Enggak ya. Jangan masuk akpol. Gue tuh dulu emang gue pengennya jadi diplomat. Oh ya? Nah, itulah kenapa gue kuliahnya hubungan internasional. Akhirnya jadi hubungan intim karena gue DO. Tapi bisa jadi ya emang. Jangan-jangan kalau nggak jadi penyanyi rap, jadi dubes mungkin. Lebih ke situ ya, pelajari dia di situ. Iya, mungkin gue mungkin cepat atau lambat akan jadi dubes ya, duduk sama besan di pelaminan. Aduh. Ya kan? Ini adalah salah satu orang yang membantu saya dalam berkarir di dunia musik. Siapakah dia? Teman-teman di Guest Music Production. Itu ada Macang, manajer gue pertama, ada teman-teman dari Guest Music. Ya ada 3 orang lah, abang-abangan gue dulu yang emang mereka juga yang udah lo bikin album rap kenapa sih Wak di sini? Waktu lagi asik ini di Jepang kan, mesti bahasa Indonesia dong. Iya, bilang gitu kan. Udah gue minta waktu 3 bulan buat workshopin bahasa Indonesia untuk biar pantas. Karena gue nggak mau yang kayak I'm gonna love you. Aku akan mencintaimu. Aku cinta kamu. Gue males gue yang kayak gitu-gitu malas. Maksud gue Indonesia mesti punya attitude sendiri buat deliver kalimat-kalimatnya. Dan it works ya. Ya semoga it works. It works gitu dengan lagu masih terngiang-ngiang lah sampai sekarang bebasnya. Udah bebas banget ya gitu kan. Dari dulu sampai sekarang emang orang kalau denger rapper Indonesia masih tersebut lah nama Bapak ini. Iya gue juga Iwake. kalau turboan lagu bebas kalau bisa siapin kantong muntah kali ya. Banyak keseringan ya. Sering banget. Udah keseringan dan udah dibikin dengan Ya versi-versi udahlah, yang gitu. macem-macem banget kan. Itu udah berapa lama ya itu ya lagu ya? Dari tahun 94 bebas tuh. Jadi udah 1894 maksudnya. Udah 3 tahun. 1994. Sebelum Masehi ya. Beda zaman ya. Kakak Iwa terima Yes, kasih sama-sama. sudah ngobrol Thank you banget, banyak. menyenangkan. Nanti mudah-mudahan kita ketemu di project selanjutnya ya. Amin. Mungkin di pilot-pilot selanjutnya. Spesialisasi gue tuh soalnya. Bayang gue 5 pilot, bintang tamu sama, dan materi sama. Materi sama. Pura-pura gak tahu kita. Pura-pura nggak tahu. Thank you sekali lagi. Pokoknya Sama-sama, sehat-sehat Esti. selalu ya. Siap, you too man. Doa yang sama. Aku minum dulu, aku habisin dulu, ini enak banget soalnya. Yuk minum cappuccino, Torabika cappuccino. Dah. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.